Kita kali ini di Lovin Asta, di channel YouTube Lovin Asta, kita akan membahas mengenai iddah, kan? Apa itu iddah? Berapa lama itu masa iddah? Bagaimana ketentuan-ketentuannya secara hukum, ya? Dan iddah ini berlaku di dalam ranah perkawinan, ranah orang yang menikah, itu istilah-istilah iddah. Untuk diketahui oleh kita semua, mestinya yang kita bahas sebelumnya adalah perkawinan. Kenapa sih iddah dibahas lebih dulu dari perkawinan? Tentu Lovin Asta punya alasan sendiri untuk bagaimana kenapa harus iddah dibahas. Iddah ini sendiri dalam pengertian kita yang kita ketahui dalam pengertian fikih, ya, ini adalah regulasi di dalam hukum Islam ataupun aturan di dalam hukum Islam. Iddah dikenal dengan istilah iddah dikenal di dalam hukum Islam. Dan apa itu iddah? Dalam pengertiannya, iddah itu masa penantian. Masa penantian apa yang dimaksudkan di sini? Masa penantian di mana seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya, atau seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Itulah kenapa iddah harus ada. Ditalak oleh suaminya ini kita akan bahas dalam perspektif Islam dulu, dalam kacamata Islam. Begitu juga ditinggal mati oleh suami. Ketika seseorang wanita itu ditalak oleh suaminya, maka masa penantiannya, ya, adalah di berbagai dalil, apakah itu ayat maupun hadis, ini dibahas secara khusus, kan? Di dalam Al-Quran ada, ya, hadis-hadis pun menjelaskan tentang iddah. Ada paling tidak 3 kategori besar. Kalau dia ditalak oleh suaminya, seorang wanita ditalak oleh suaminya, maka sejak ditalak tersebut masa penantiannya 3 bulan kemudian, atau kurang lebih selama 90 hari masa penantian. Itu kalau misalnya masa menunggu yang pertama. Masa menunggu yang kedua adalah ketika wanita tersebut ditalak oleh suaminya. Misalnya dia ditalak, begitu dia dinyatakan positif hamil, dia ditalak pada waktu itu juga, artinya hari pertama dia hamil sampai masa iddahnya itu berlaku sampai dia melahirkan. Artinya ya bisa 9 bulan 10 hari atau berapalah itu kan, sampai dia melahirkan. Kalau misalnya dia ditalak ya ketika masa hamilnya 4 bulan, ya sisanya tetap sampai, atau 3 bulan dia hamil kemudian dia menunggu sampai masa dia melahirkan. Jadi begitulah ketentuan dari iddah itu sendiri, masa menunggu. Kemudian iddah bagi orang yang ditinggal mati suaminya itu adalah masa penantian, masa menunggunya 4 bulan 10 hari. Itu dalam ketentuan dari agama.
Apa sih pengertian dari idah ini sendiri? Pengertiannya kenapa? Apa sih yang dinanti? Ya. Apa yang dinanti? Masa penantian ini, ya, ketika seorang laki-laki, seorang suami dan seorang istri tinggal bersama, kemudian bercampur layaknya suami istri, masa menunggu, ya, itu kurang lebih 3 bulan ini adalah supaya tidak terjadi yang namanya bercampur. Masa menunggu itu apakah benih dari suaminya ini tumbuh atau bagaimana, dan tercegah terjadinya ada 2 benih dari laki-laki yang berbeda. Makanya selama proses masa idah, seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah atau meminta untuk dinikahi atau meminta untuk dinikahkan. Itu masa proses itu. Ya, masa penantian wanita ini tidak boleh untuk menikah, ya, atau dia meminta untuk nikah. Kenapa? Supaya tidak terjadi yang namanya, ya, ada 2 bapak dari 1 anak. Itu yang dicegah dalam Islam. Ya, makanya kalau yang hamil kan sampai melahirkan, dan juga tidak boleh menikah. Itulah filosofi kenapa secara agama, ya, orang yang masa idahnya tidak boleh menikah. Lalu muncul, ya, secara negara juga memperlakukan itu. Setiap wanita yang di dalam negara diceraikan secara negara, dalam pengertian cerai kita secara agama. Makanya agama diatur oleh negara dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2000, bahwa setiap perceraian, baik itu yang dilakukan oleh seorang laki-laki, yang namanya kalau dia mengajukan perceraian di pengadilan agama, yang namanya cerai kawin. Makanya masa idah bagi perempuan tersebut ya sama, ya 3 bulan, atau sama dia menunggu misal apa-apa ketika dia hamil sampai dia melahirkan. Itu masa idah. Dan seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, pengadilan agama itu berkonsekuensi bahwa dia harus memberikan di masa menunggu itu, dia harus memberikan kompensasi uang di dalam hukum negara berlaku demikian di masa menunggu. Dan begitu juga kalau seorang perempuan menggugat cerai suaminya, ya, atau fasad, maka masa idahnya pun tetap sama berlaku 3 bulan. Kemudian kalau dia hamil itu ya sampai dia melahirkan. Ini secara normatif ada di dalam ketentuan agama. Jadi ada di ayat Al-Quran, ada di hadis, kan, ketentuan ini. Dan ini berlaku sampai saat ini. Dan Islam sendiri punya yang namanya kompilasi hukum Islam. Jadi apa yang menjadi hukum Islam di dalam urusan termasuk urusan dengan idah ini ada aturannya, yaitu disebut dengan kompilasi hukum Islam. Di dalamnya mengatur juga mengenai idah. Yang sekarang yang menjadi dinamika terbaru di dalam idah ini sendiri, kenapa Lovim Asta membahas itu sebenarnya, bahwa bagaimana sih seorang laki-laki dan seorang laki-laki dalam hal ini suami, kemudian seorang wanita dalam hal ini tidak bercampur ataupun tidak tinggal serumah lagi
selama lebih dari 3 bulan, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kemudian salah satunya mengajukan cerai talak ataupun cerai gugat. Cerai talak itu laki-laki yang mengajukan permohonan cerai. Cerai gugat itu perempuan yang mengajukan permohonan cerai di pengadilan agama. Nah, dimanapun pengadilan agama berada di Indonesia ini. Apakah hukum idah itu masa menunggu itu berlaku? Nah, ini yang menjadi problematika yang muncul kemudian. Secara filosofis, secara yuridis agama, bahwa masa idah itu masa penantian 3 bulan apabila hidup bersama. Ya, baik cerai karena ditinggal oleh suaminya, ataupun ditalak oleh suami, atau dia yang menggugat cerai suaminya. Kan itu masa penantian tersebut. Sedangkan sekarang adalah kondisinya laki-laki, ya, dan perempuan ini, suami dan istri ini tidak lagi hidup bersama selama bertahun-tahun. Kemudian salah satunya, ya, dari kedua ini, baik suami maupun istri, mengajukan permohonan cerai, talak, ataupun gugatan cerai. Akhirnya diputus oleh pengadilan bahwa mereka ini putus hukum. Apakah masih ada kewajiban idah di dalamnya? Ya, menurut saya sebagai salah satu yang berada menjadi praktisi hukum dalam hal ini, yang hari-hari juga mengurus masalah hal-hal yang demikian, melihat satu kenyataan, menurut kajian saya, masa idah sebenarnya tidak diperlukan di dalam kejadian yang seperti itu. Ya, kenapa tidak diperlukan? Ya, karena mereka tidak bercampur, tidak hidup bersama. Ya kan? Sudah jauh bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Apalagi yang ditunggu di situ. Maka oleh karena itu, negara, ya, dalam hal ini Republik Indonesia ini harus merumuskan, ya, salah satu frasa, baik di dalam kompilasi hukum Islam itu sendiri oleh para ahli ulama kita dan seterusnya ini, maupun negara, ya, apabila kondisi-kondisi tertentu dalam hal yang saya sebutkan tadi, mereka udah pisah bersama bertahun-tahun tidak lagi bercampur, itu harusnya ada ketentuan baru di dalamnya. Ya, kalau kita memperlakukan lagi hukum, misalnya masa menunggu, mereka sudah jauh kok, sudah lama tidak berhubungan, apalagi yang ditunggu, ya kan? Ya, apalagi yang diragukan di situ. Ya, jangankan benih dari orang lain, benih dari suaminya sendiri juga tidak akan muncul di situ. Maka oleh karena itu, ya, para alim ulama, tokoh agama, ya, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, ya, ini harus dipikirkan, ya, kondisi yang seperti ini. Lebih-lebih negara, ya, harus memikirkan ini, ya, bahwa harus ada istihad, istilahnya kan rumusan baru di dalam ini yang menjelaskan tentang kondisi ini. Ya, ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, ya, apakah istri masih berkewajiban menunggu masa idah? Demikian dari pendapat dari saya, Taufik Rahman SH di Lovin Asta. Mari kita tunggu apa rumusan baru dari, ya, tokoh agama kita, ya, dalam hal ini mulai dari MUI, ya, di tingkat desa, kecamatan, sampai pada pusat, dan termasuk negara, ya, harus bersikap dengan kondisi ketika suami dan istri jauh berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian mereka mengajukan cerai, pengadilan agama, dan bagaimana sih, ya, ketentuan masa idah bagi seorang istri ketika terjadi hal yang demikian. Demikian dari saya, Lovin Asta.